Terima kasih masih bergabung bersama kami di Market Bus pemirsa. Selanjutnya mari kita simak pergerakan IHSG di pembukaan sesi pertama pada hari ini. Di mana IHSG terlihat melemah di 0,43% ke level 6.347. Dari top gainers ada saham energi, Indi, Baik, SLIS, GGRM. Sementara dari top losers ada Cuan, TPIA, BRPT, DSSA, dan juga PTRO. Dari pergerakan sektoral pemirsa tampaknya semua sektor melemah pada pagi hari ini. Pelemahan terdalam datang dari saham sektor energi maksud kami yang melemah di 0,81% lalu disusul oleh infrastruktur yang melemah di 0,73%. Sementara itu pemirsa mari kita simak terkait pergerakan bursa Asia. Yang tampil di layar kaca Anda pemirsa Bursa Asia dari Nikkei 225 mengalami kenaikan di 1,37%. STI melemah di 0,68%, Kospi menguat di 3,69% dan Hang Seng melemah di 0,6%. Dari saham pilihan analis pada pagi hari ini pemirsa ada 4 saham yaitu saham energi yang direkomendasikan buy, PSAB direkomendasikan buy, SRTG direkomendasikan buy dan juga BRMS direkomendasikan buy. Dan pemirsa untuk membahas terkait saham pilihan pada pagi hari ini kita masih tersambung melalui line Zoom bersama Mas Andika Cipta Labora selaku analis PT Kanaka Kita Solvera. Mas Andika, mari kita membahas terkait saham pilihan yang pertama pada pagi hari ini ada dari saham energi yang support di 1240 dan juga resisten di 1350 direkomendasikan buy. Silakan Mas Andika. Ya, kalau kita lihat energi langsung tancap gas ya di perdagangan pagi ini gap up naik 7,20%, tertinggi pagi ini di 14,20. Kalau kita lihat memang energi ini ya Mbak ya, breakout resistennya di level 1355. Hal ini mengindikasikan bahwa energi berpeluang untuk melanjutkan penguatan nih. Dia potensialnya ini lanjut naik ya Mbak ke 1480 hingga 1490. Baik, selanjutnya dari energi kita ke PSAB, Mas Andika, support di 478 dan resisten di 550, direkomendasikan buy juga. Oke, PSAB ini masih bergerak uptrend ya Mbak, di tengah penguatan komoditas emas. Harusnya untuk PSAB ini masih potensial untuk mengalami kenaikan ya Mbak ya, ke resisten 550 terdekatnya. Oke, resisten 550 ya. Selanjutnya ada dari SRTG, Mas Andika, direkomendasikan buy. Nah iya Mbak, SRTG juga nih, kalau menurut saya menarik ya, Ya. dia setelah breakout di level 1800. Nah ini kalau kita lihat untuk SRTG, ini potensial untuk ke 1935 terdekatnya Mbak. 1935. Lalu term investasi untuk SRTG di pendek, menengah atau panjang, Mas Andika? Untuk kalau kita lihat Saratoga ini menarik ya, untuk jangka panjang juga menarik karena valuasinya murah ya, di Ya. sekitar 1%, 1,0 ya, rekan-rekan ya. Nah ini juga secara teknikalnya dia cup and handle ya. Ini menarik sekali strategi ya kalau menurut saya, seperti itu Mbak. Baik, selanjutnya ada saham pilihan terakhir datang dari BRMS, support di 590, resisten di 725 dan direkomendasikan buy. Silakan Mas Andika. Nah BRMS juga ya, harusnya sih masih potensial ya untuk mengalami kenaikan nih. Dia dia harusnya masih bisa ke 660 juga nih, kalau kita lihat Mbak. Nah tapi targetnya untuk beberapa waktu ke depan tetap di resisten 725 ya, apalagi kalau dia bisa menembus 650 dengan volume yang besar secara teknikal. Seperti itu Mbak. Baik, kalau BRMS apa yang membuat saham ini layak lebih menarik dibanding Trading. dari saham-saham yang sama dengan sektor yang sama, Mas? Saham-saham lainnya dengan sektor yang sama? Lebih lagging Mbak, lebih lagging pergerakannya Oke, di saat harga emas sudah melonjak, dia lebih lagging. I see. Berarti untuk saat ini BRMS cukup menarik ya untuk akumulasi ya Mas Andika ya. Mas Andika, Betul.
Itu dia tadi 4 saham pilihan dari Mas Andika, ada Energi, PSAB, SRTG dan juga BRMS. Namun sekali lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDEX Channel. Mas Andika, kalau kita lihat tadi di pembukaan saham-saham dari grup PP itu ada Cuan, TPI, dan lain-lain masuk ke jajaran top losers, Mas Andika. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, salah satunya karena kemarin kita lihat Mbak sudah naik signifikan dan para pelaku pasar merealisasikan profit. Oke, untuk saat ini di angka yang sekarang apakah saham-saham dari grup PP sudah oke untuk diakumulasi, Mas Andika? Untuk diakumulasi saham apa ya Mbak? Saham Untuk cuan apa? TPIA dan juga Cuan. Oh, kalau cuan sih ini saya lihat ya masih sangat menarik ya, apalagi lonjakan volume kemarin secara teknikal, rekan-rekan bisa manfaatkan itu area pembelian di sekitar 800 hingga 775. 800 hingga 775 ya Mas Andika ya untuk Ya, Cuan. kalau TPIA mungkin masih sideways ya Mbak ya. Ya. Saya lebih prefer ke brand ya, brand gitu ya. Nah, brand tuh kemarin breakout resistant trendline nih harusnya 3.700 hingga 3.650 area menarik untuk dikoleksi. Baik, terima kasih Mas Andika. Mas Andika mungkin satu pertanyaan terakhir terkait proyeksi dan juga pergerakan IHSG sepanjang hari ini, support dan juga level resistennya di angka berapa Mas Andika? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan tadi pagi ya, IHSG masih akan menguji resisten 6454 Mbak. Gitu. Oke. Untuk supportnya terdekat di 6230 kalau itu jebol sekaligus menjebol support trendline secara teknikal Mhm. dan potensial untuk melanjutkan pelemahan ke 6200 kalau 6230-nya jebol. Baik, terima kasih Mas Andika Cipta Labora selaku analis PT Kanaka Hita Solvera sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Semoga informasi dan juga referensi dari Anda dapat menjadi referensi bagi pemirsa IDEX Channel. Namun sekali lagi keputusan investasi tetap berada di tangan pemirsa IDEX Channel. Terima kasih Mas Andika, sehat selalu. Ya, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Sementara itu pemirsa, laju inflasi tahunan Amerika Serikat mengalami perlambatan pada Juli 2026. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan indeks harga konsumen atau Consumer Price Index Juli naik sebesar 3,4% secara tahunan. Realisasi tersebut melambat dari inflasi sebesar 3,5% yang dicatatkan pada Juni. Secara bulanan, inflasi naik 0,1% pada Juli setelah pada Juni justru mencatat penurunan 0,4%. Tekanan inflasi inti juga menunjukkan perkembangan positif. Secara tahunan inflasi inti mencapai 2,5%, turun dari 2,6% pada Juni. Pergerakan harga energi menjadi salah satu faktor yang menahan laju inflasi Amerika Serikat pada bulan Juli. Indeks energi turun 1,5% secara bulanan setelah merosot 5,7% pada Juni. Harga bensin juga turun 2,9% pada Juli. Namun secara tahunan, harga energi masih tercatat naik 14,7%, sementara harga bensin melonjak 24,6%.